Kemiskinan luka terbuka di wajah dunia. Mereka hidup di sekitar kita, di balik kota yang gemerlap, di pelosok desa yang jauh. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terjebak dalam kemiskinan. Wajah-wajah lelah, baju yang sudah usang, dan perut yang kosong menjadi pemandangan yang biasa. Kemiskinan seperti luka yang menganga, butuh perhatian dan tindakan nyata. Di zaman modern ini, masih banyak orang yang berjuang untuk hidup. Mereka susah untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, air bersih, dan rumah yang layak. Ironisnya, orang kaya justru semakin kaya. Kemiskinan bukanlah takdir. Kemiskinan adalah masalah yang rumit dengan akar yang dalam. Memahami akar masalah ini adalah langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mencari tahu tentang kemiskinan dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan sejahtera. Jerat kemiskinan memahami akar masalahnya. Kemiskinan seperti jerat yang susah dilepaskan. Banyak faktor yang saling terkait, membuat orang susah keluar dari kemiskinan. Untuk memutus rantai ini, kita perlu tahu akar masalahnya. Salah satu faktor utamanya adalah pendidikan yang rendah. Tanpa pendidikan yang cukup, seseorang akan sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus. Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji kecil dan tidak punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Selain itu, tidak adanya akses kesehatan juga menjadi penyebab kemiskinan. Sakit membuat seseorang tidak bisa bekerja dan kehilangan penghasilan. Biaya pengobatan yang mahal semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga, bahkan bisa membuat mereka jatuh miskin. Benih kemiskinan, pendidikan yang terbatas. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Sayangnya, akses pendidikan yang baik masih sulit bagi masyarakat miskin. Keterbatasan ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terus bertambah. Di daerah terpencil, sekolah masih sedikit. Jarak yang jauh dan jalan yang rusak membuat anak-anak susah pergi ke sekolah. Mereka terpaksa putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk pintar. Kualitas pendidikan yang rendah juga menjadi masalah serius. Pelajaran yang tidak sesuai dengan dunia kerja membuat lulusan sulit mencari kerja. Tanpa keahlian yang cukup, mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji kecil dan sulit untuk hidup lebih baik. Lingkaran setan, lapangan kerja dan kemiskinan. Lapangan kerja sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemiskinan membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan dan keahlian, yang akhirnya membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sedikitnya lapangan kerja menjadi tantangan tersendiri. Ekonomi yang tumbuh tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang cukup, membuat persaingan semakin ketat. Masyarakat miskin dengan pendidikan dan keahlian yang rendah, kesulitan untuk bersaing. Pekerjaan yang ada juga seringkali tidak menjanjikan. Banyak masyarakat miskin yang terjebak dalam pekerjaan serabutan dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial dan kondisi kerja yang buruk. Hal ini membuat mereka susah untuk hidup lebih baik. Ketimpangan, jurang antara kaya dan miskin. Ketimpangan menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang sering terlupakan. Jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar, membuat kemiskinan semakin parah. Orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan. Masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Mereka kesulitan untuk maju dan keluar dari kemiskinan. Pemerintah punya peran penting dalam mengatasi masalah ini. Kebijakan yang membantu masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan akses kesehatan, harus terus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan lapangan kerja yang layak dan gaji yang adil bagi seluruh rakyat. Akses terbatas, kesehatan dan kemiskinan. Kesehatan adalah hak semua orang. Namun, bagi masyarakat miskin, akses kesehatan yang baik masih sulit. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan. Biaya kesehatan yang mahal menjadi masalah utama. Masyarakat miskin susah untuk membayar biaya pengobatan dan obat-obatan. Akibatnya, mereka terpaksa menunda pengobatan atau bahkan tidak berobat sama sekali. Selain biaya, akses juga menjadi masalah serius. Fasilitas kesehatan yang minim, terutama di daerah terpencil, membuat masyarakat miskin susah untuk berobat. Jarak yang jauh, jalan yang rusak, dan transportasi yang terbatas menjadi hambatan utama. Bencana dan konflik memperparah kemiskinan. Bencana alam dan konflik sosial menjadi pukulan berat bagi masyarakat miskin. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kekeringan dapat menghancurkan rumah dan lahan pertanian mereka.
Konflik sosial juga dapat menyebabkan pengungsian dan kehilangan harta benda. Bencana dan konflik membuat masyarakat miskin semakin rentan. Mereka kehilangan harta benda, akses terhadap layanan dasar, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, mereka semakin miskin dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan punya peran penting dalam membantu masyarakat miskin yang terdampak bencana dan konflik. Bantuan darurat, perbaikan infrastruktur, dan program pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu mereka bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Diskriminasi penghalang menuju sejahtera. Diskriminasi dalam berbagai bentuknya menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status ekonomi membatasi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesempatan lainnya. Diskriminasi di dunia kerja, misalnya, membuat masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun mampu. Mereka seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah, posisi yang lebih rendah, dan kesempatan promosi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lain. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Hukum dan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan harus ditegakkan. Korupsi parasit yang menyengsarakan rakyat. Korupsi seperti parasit yang merusak bangsa, termasuk dalam usaha pengentasan kemiskinan. Dana bantuan sosial yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik dan masyarakat miskin tetap miskin. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Investor enggan menanamkan modal di negara yang korupsinya tinggi. Akibatnya, lapangan kerja sulit tercipta dan masyarakat miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan pengelolaan anggaran negara yang baik menjadi kunci untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dampak kemiskinan, ancaman bagi kemajuan bangsa. Kemiskinan bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman bagi kemajuan bangsa. Kemiskinan yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kejahatan, menimbulkan konflik, dan merusak tatanan sosial. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kemiskinan membuat bangsa sulit untuk bersaing di era globalisasi. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Kemiskinan juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Masyarakat yang kesusahan cenderung melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Saatnya bergerak, bersama kita perangi kemiskinan. Kemiskinan adalah musuh kita bersama. Kita tidak boleh diam saja melihat saudara-saudara kita terjebak dalam kemiskinan. Saatnya kita bergerak bersama-sama untuk melawan kemiskinan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil, seperti membantu tetangga yang membutuhkan, berdonasi untuk program pengentasan kemiskinan, atau menjadi relawan. Pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan program yang efektif dalam melawan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama. Ingatlah, kemiskinan bukanlah takdir. Kemiskinan adalah masalah yang bisa kita atasi bersama. Dengan tekad yang kuat, kita bisa menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan. Dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera.